Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Nindya Lusiwi. Saya salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya berasal dari kota Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan serta merdeka dari birokratisasi. Kepada lembaga pendidikan, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan memilih bidang yang mereka sukai. Itulah ungkapan menurut Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kampus Merdeka memiliki tujuan, yaitu mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk menyambut dunia pekerjaan. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Nah, dengan adanya konsep belajar merdeka, tentunya tujuan ini sebagai upaya mendapatkan calon pemimpin di masa depan yang berkualitas. Tujuan dari penerapan kampus yang merdeka ini adalah agar mahasiswa nantinya memiliki kemampuan untuk menguasai beragam keilmuan yang dapat berguna di dunia kerja atau di dunia pekerjaan nantinya. Selanjutnya, di sini alasan saya mengapa ingin mengikuti program dari Kementerian Pendidikan dan Budaya tersebut, yaitu untuk sebagai upaya dan persiapan dalam menghadapi dunia kerja. Berawal dari program ini, saya akan terbiasa dan terlatih mengajar di ruang lingkup masyarakat sekitar saya tentunya. Nah, dalam hal ini pula, yang menjadi sasaran saya dalam mengajar yaitu masyarakat tempat saya tinggal, lebih tepatnya anak-anak dan remaja. Di sini mengapa saya mengambil sasaran anak-anak atau remaja di sekitar saya? Dikarenakan pada masa pandemi COVID seperti ini, proses belajar mengajar mereka tentunya sangat terbatas karena proses mereka adalah pembelajaran daring. Tentunya mereka sangat membutuhkan pendampingan dalam proses belajar mengajar. Maka dari itu, tujuan saya mengikuti program Kemendikbud tersebut untuk mendampingi anak-anak di sekitar saya dalam proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, materi yang saya ajarkan sesuai dengan kebutuhan anak-anak di sekitar saya. Contohnya, materi pendidikan agama Islam, dan kadang juga saya mengajar mengenai matematika dan bidang bahasa Indonesia serta bidang-bidang yang lain-lainnya. Di sini saya dapat mengambil contoh atau akan menjelaskan sedikit mengenai ulasan materi yang pernah saya sampaikan, dan nanti saya akan menunjukkan sebuah video saya dalam mengajar materi pendidikan agama Islam tentang akhlak
terpuji dan akhlak tercela, di mana isi materi tersebut yaitu membahas mengenai perbuatan atau sifat akhlak baik terpuji maupun tercela. Dilihat dari akhlak terpuji atau mengenai perbuatan atau sifat akhlak baik terpuji maupun tercela. Dilihat dari akhlak terpuji atau biasa disebut dengan akhlak mahmudah, yaitu akhlak terpuji dapat dikatakan itu suatu perbuatan baik yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Serta selanjutnya yang dikatakan dengan akhlak tercela atau mazmumah, yaitu perbuatan-perbuatan seseorang yang sifatnya buruk atau tidak terpuji. Dapat diambil contoh akhlak tercela yaitu seperti berbohong, sombong, takabur. Itu adalah contoh-contoh akhlak tercela. Mungkin itu sedikit ulasan dari materi yang saya berikan kepada anak-anak di lingkungan sekitar saya. Nantinya akan ada cuplikan atau video sedikit mengenai saya pembelajaran di masa pandemi untuk mengajarkan anak-anak. Nah, dalam proses belajar mengajar ini saya tuh menggunakan metode door to door atau berpindah-pindah dari rumah ke rumah dengan tetap memperhatikan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Mengapa saya menggunakan metode door to door? Dikarenakan metode tersebut di masa pandemi saat ini sangat efektif jika dipakai atau digunakan. Melihat dari kondisi tempat saya tinggal, tidak ada tempat untuk belajar anak-anak yang cukup luas. Maka dari itu, saya memutuskan untuk menggunakan metode door to door atau mengunjungi anak-anak yang membutuhkan pendampingan dalam proses belajar daring. Setelah saya terapkan mengajar sesuai dengan program Kementerian Pendidikan dan Budaya, adik-adik di sekitar saya yang tadinya tidak bisa belajar dengan efektif atau mengalami kesulitan dalam belajar daring, setelah adanya program ini dan saya melakukan pendampingan, mereka sangat terbantu dan sekarang bahkan lebih semangat belajar setelah adanya proses pembelajaran dari pemerintah tersebut. Demikianlah video singkat ini saya sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua, dan apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya menutup video ini, silakan atau selamat menyaksikan video cuplikan saya mengajar dari rumah dalam program Dikti yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, jadi gini anak-anak, ketika ibu bilang, apa kabar kalian semua? Jawabannya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa ya? Bisa. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu buat kita. Yeay. Ya, jadi pada pagi hari ini ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa hari ini yang tidak masuk atau Masuk tidak semua. hadir? Masuk semua ya? Iya Bu, masuk. Alhamdulillah. Nah, jadi kalian minggu lalu kan sudah mempelajari mengenai akhlak terpuji. Ada yang masih ingat nggak apa itu akhlak? Pengertian Akhlak. dari akhlak sendiri itu Aku apa? tahu Bu, Iya. sikap bukan? Iya, benar. Ada lagi Cindy mungkin tahu? Nggak tahu Bu. Ya, jadi akhlak adalah sikap atau suatu perbuatan seseorang. Itu ada yang baik dan ada yang buruk. Apabila akhlaknya baik maka disebut dengan akhlak mahmudah, dan apabila akhlaknya buruk atau tercela disebut dengan mahmuzah. Paham anak-anak?
Coba Ibu tanya sekali lagi ke Cindy, apa yang dimaksud dengan akhlak? Lupa. Oh ya udah, berarti Cynthia, apa yang dimaksud dengan akhlak? Akhlak itu ada dua, akhlak yang baik dan akhlak yang Buruk. Ya benar. Jadi dari minggu kemarin kalian sudah mempelajari mengenai akhlak terpuji atau akhlak yang baik, dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai akhlak tercela. Ya. Nah, jadi akhlak tercela itu adalah suatu perbuatan seseorang yang melanggar atau tidak menaati aturan-aturan yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Ibu akan memberikan sedikit materi melalui PowerPoint. Mungkin kalian dapat mengamati atau mendengarkan terlebih dahulu isi dari PowerPoint yang sudah Ibu buat. Nah, jadi sebenarnya akhlak tercela itu ada bermacam-macam atau ada berbagai macam akhlak tercela. Tapi pada kesempatan kali ini Ibu hanya akan memberikan contoh akhlak tercela, yaitu takabur, hubud dunya, riya, dan hasad. Jadi di sini Ibu memiliki gambar, nanti kalian akan mengamati dan akan kalian cocokkan sesuai dengan pembahasan yang ada di PowerPoint ini. Hubud dunya, ini hubud dunya berarti ya. Dikasih tahu Bu sama Cindy. Hubud dunia ini kira-kira menurut Rehan yang ada di gambar ini seperti apa nih? Dia ini terlalu ngejar dunia. Nih, hubud dunia. Ini hubud dunia berarti ya. Dikasih tahu Bu sama Cindy. Hubud dunia ini kira-kira menurut Rehan yang ada di gambar ini seperti apa nih? Dia ini terlalu ngejar. Ya. Ya, Ya, coba kalau disebut kalau Cindy, iya orang itu terlalu apa? Ngejar ini dunia. ya, jadi sama ya. Jadi ya Enggak, sebenarnya. Bu, aku beda. Oh ya, Cynthia apa? Itu dia kan lagi ngejar duit. Iya. Dia lagi ngejar duit. Ya kan? Nah, jadi menurut gambar ini dia itu tuh melihat uang ini nih seolah-olah apa ya, terlalu berlebihan gitu, sehingga tanpa dia sadari di depan itu ada sebuah liang lahat atau kuburan, nanti dimana pada saat dia sudah terjerumus ke dalam liang lahat tersebut baru merasakan bahwasannya di dunia itu dia hanya mementingkan harta, jabatan, dan masih banyak yang lainnya. Jadi di sini itu ada ciri-ciri hubud dunia. Jadi siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri hubud dunia? Saya, Bu. Ya, apa? Satu, menganggap dunia sebagai tujuan utama. Menganggap dunia sebagai tujuan utama. Terus ada lagi? Siapa lagi? Ciri-ciri yang kedua? Saya Ya, suka mengumpulkan harta benda suka mengumpulkan harta benda. dengan menghalalkan Segala cara ya. ya, tanpa mempertimbangkan halal dan haram. Dan yang terakhir, siapa yang bisa? Saya. Ya, Kikir. kikir. Iya. Jadi kikir itu sama aja dengan pelit. Ya. Kikir. Kikir atau pelit bisa juga dikatakan bahil. Nah, jadi inilah ciri-ciri akhlak tercela, yaitu hubud dunia, di mana ketika orang yang memiliki sifat atau sikap hubud dunia itu menganggap dunia itu sebagai tujuan utama. Ini tidak boleh. Karena